Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah informasi atau sebuah metode pengobatan dengan menggunakan metode akupresur atau juga sering dikenal dengan istilah pijat refleksi. Bagi yang belum tahu atau belum pernah mendengarnya, metode akupresur atau pijat refleksi ini adalah sebuah metode pengobatan dengan cara memberi rangsangan atau menekan pada titik-titik saraf atau titik pembuluh darah tertentu yang ada di tubuh manusia. Sebenarnya titik ini ada di seluruh tubuh, tapi sebagian praktisi pengobatan ada yang menggunakan titik hanya pada telapak kaki saja. Sebenarnya juga ada di telapak tangan, bahkan ada di seluruh meridian tubuh. Meridian ini adalah jalur energi. Di Tiongkok atau di Cina ini lebih populer dengan akupuntur. Jadi bedanya antara akupuntur dengan akupresur, kalau akupuntur itu menggunakan jarum, jadi ditusuk dengan jarum dengan tujuan untuk melancarkan aliran energi seseorang. Sedangkan akupresur kita tidak menggunakan jarum tapi menggunakan tekanan. Tekanan ini bisa digunakan hanya menggunakan jari tangan atau juga bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya bermacam-macam bentuknya ya. Di antaranya seperti ini ya, ini dari kayu. Ada juga yang dibuat secara sintetis seperti ini ya, dari plastik, atau ada juga yang pakai besi seperti ini. Alat bantu ini hanya sekedar untuk membantu kita melakukan penekanan. Pada prinsipnya tidak pun pakai alat bantu juga bisa dilakukan. Yang jelas titiknya pas, kita tahu posisi titiknya dan benar cara melakukannya. Insya Allah ini akan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu mungkin sekilas tentang akupresur atau pijat refleksi. Saya tidak menerangkan secara detail di kesempatan ini mengenai cara pengobatan dengan akupresur. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memfokuskan tentang cara mengobati penyakit GERD atau asam lambung, atau istilah medisnya gastroesophageal reflux disease, yang karena penyakit ini banyak sekali diderita oleh masyarakat kita. Makanya saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatasinya supaya banyak manfaatnya bagi banyak orang. Jadi tadi saya sudah terangkan sekilas ya mengenai apa itu akupresur atau pijat refleksi. Intinya menekan titik saraf atau pembuluh darah yang ada di tubuh kita, yang mana titik refleksi ini atau titik akupuntur itu sebenarnya ada di seluruh tubuh. Tapi untuk lebih mudahnya, apalagi yang baru pemula, kita fokuskan di telapak kaki saja. Saya akan tunjukkan nanti di mana titiknya. Pada hari ini kita hanya membahas masalah lambung ya, kita tidak membahas penyakit yang lain seperti jantung, pankreas, lever, ginjal, dan kelenjar tiroid. Banyak kelenjar-kelenjar hormonal di tubuh kita yang berhubungan dengan penyakit. Hari ini kita tentang lambung. Saya akan tunjukkan titiknya dan bagaimana cara mengobatinya. Sebenarnya sangat gampang mengobati penyakit asam lambung itu kalau kita tahu caranya. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan ruqyah. Jadi ditekan pembuluh darah, titik refleksi pembuluh darahnya sambil diruqyah. Itu jika penyakitnya ada unsur non medis juga, itu sekalian jinnya dikeluarkan, sekalian organnya di recovery, diperbaiki. Baik, langsung saja, saya tidak akan terlalu panjang mukadimahnya. Mungkin nanti Anda bisa googling bagaimana sebenarnya akupresur itu ya. Kita langsung saja kepada pokok bahasan, mengobati penyakit asam lambung atau GERD dengan teknik pijat refleksi atau akupresur. Sebenarnya teknik yang saya bagikan ini bukan hanya untuk asam lambung aja, tapi termasuk juga untuk penyakit yang berhubungan dengan lambung seperti gastritis, radang lambung ya, atau MAG, atau ada masalah di lambung. Biasanya itu gejalanya sering kembung, sendawa terus-terusan, lambungnya terasa begah atau terasa keras pada bagian lambung, atau bahkan perih, sakit dan perih. Atau ada juga yang sampai naik asam lambungnya ke esofagus,
ke saluran cerna yang menuju ke faring atau laring, tenggorokan ya. Itu rasanya sangat tidak nyaman. Akan menimbulkan sensasi sesak napas, rasa terbakar, sakit, sampai ada yang merasa mengganjal di kerongkongan, susah menelan. Dan efek psikologisnya itu orang ini akan merasa cemas berlebihan, ada yang sampai merasa tidak bertenaga, lemas, bergetar, dan banyak lagi efek lainnya. Jadi penyakit asam lambung ini mempengaruhi psikologis seseorang ya. Dia akan merasa cemas berlebih, merasa ketakutan berlebihan tanpa alasan, kemudian gemetar, lemas, tidak bertenaga. Nah, itu asam lambung. Mengenai asam lambung ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Ini linknya, silahkan diklik. Itu dibahas secara lengkap. Apa itu asam lambung? Dia berbeda dengan MAH. Ya, kalau asam lambung itu katupnya itu terbuka. Katup lambung itu ada dua, yang di atas itu namanya istilah medisnya sphincter ya. Katup atasnya itu terbuka. Ada katup yang di bawah. Itu lengkapnya bisa diklik video yang tadi ya, di link yang saya kasih tadi. Karena itu uraiannya sangat panjang. Kadang masyarakat kita ada kerancuan membedakan antara MAH radang lambung biasa dengan GERD. Dia berbeda. Kalau MAH biasa dia tidak ada hubungannya dengan katupnya. Katupnya masih bagus, cuma memang dinding lambungnya yang sudah korosi. Maksudnya sudah ada luka atau radang. Kalau asam lambung itu dia katupnya itu tidak kuat menutup sehingga gas ataupun cairan asam lambung itu naik ke atas. Dia berbeda. Bisa juga orang itu mengalami sekaligus. Di samping mengalami radang lambung atau MAH, dia juga mengalami GERD. Jadi udah double. Ada yang hanya GERD saja, ada yang MAH saja. Ini nanti juga ada herbalnya ya, ada ruqyah khususnya juga. Tapi di kesempatan kali ini saya hanya membahas mengenai teknik pemijatan untuk asam lambung. Baik, langsung saja. Kita langsung ke pengenalan alat bantu ya. Kalau mungkin Anda menggunakan jari tangan karena belum biasa, kurang kuat penekanannya, Anda bisa gunakan ini. Ini banyak di toko-toko. Mungkin di toko kesehatan mungkin nggak ada ya. Coba dicari di toko-toko, misalnya di toko-toko Gramedia itu biasanya ada. Atau di pesan online juga banyak. Kata kuncinya ketik aja tongkat refleksi, tongkat pijat refleksi, itu banyak. Atau Anda bikin sendiri juga bisa. Ya, sekarang menuju ke titik saraf yang harus Anda lakukan pemijatan atau penekanan pada asam lambung. Untuk kasus asam lambung ya, itu Anda fokus ke kaki kiri. Karena katupnya itu berada di lebih ke kiri. Jadi lambung itu bagian tengah perut kita ini. Dia ada yang menurun itu ya. Yang menurun ini namanya esofagus. Anda bisa lihat di gambar. Esofagus. Kemudian menuju bagian lambung. Sebelum makanan masuk ke lambung, itu dia melewati katup. Nah, jadi katup atau sphincter ini kalau lemah, itu makanan itu bisa naik ke atas lagi. Jadi kalau katupnya kuat menutup, insya Allah itu tidak akan ada asam lambung. Makanya kalau kita sudah makan, ya kalau kita makan dia membuka, setelah makanan masuk dia menutup. Kalau orang yang kena GERD itu tidak kuat menutupnya, itu bisa naik lagi. Karena ada katup inilah, makanya setelah makanan masuk ke lambung, kita mau jungkir, kepala di atas, kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, makanan tidak akan naik ke esofagus karena dia ada katup yang menahannya. Jadi bagaimana caranya kita mengobati ini? Pertama kita harus pastikan dulu kalau penyakit ini betul-betul murni medis atau ada unsur non medis ya. Karena bisa jadi bangsa jin itu bersarang di lambung. Bisa jadi masuk lewat makanan. Apalagi orang ini sangat jarang membaca bismillah ketika makan. Main makan saja. Ada air, main minum saja. Tanpa ada baca bismillah. Karena salah satu pintu masuk bangsa jin ke dalam tubuh manusia itu lewat makanan. Karena Nabi kan bersabda, kalau kita makan tidak baca bismillah, maka setan kan ikut makan. Ya biasanya penyakit yang masuk ke tubuh kita itu karena kita sering lalai membaca basmalah. Bisa jadi jin masuk ke tubuh Anda ketika Anda tidak baca bismillah. Jadi untuk memastikan ini bukan penyakit medis atau ini memang penyakit medis, ada video saya buat untuk membedakan antara penyakit medis dan non medis. Ini linknya. Coba diklik, disimak. Karena tidak mungkin semuanya saya terangkan di sini. Jadi kalau sudah jelas ini memang penyakit medis atau ada unsur non medisnya, baru nanti kita bisa menentukan
bagaimana cara kita merawatnya. Kalau ini memang ada unsur jin non medis, ada sihir yang masuk lewat makanan, tentu harus kita lakukan ruqyah secara intensif dulu untuk mengeluarkan jinnya dan menghancurkan sihirnya. Tapi kalau ini memang ternyata murni medis, tidak ada unsur sihir, goib, jin segala macam, maka yang harus Anda lakukan memperbaiki jalur energi ke organ yang bermasalah. Baik, langsung saja ya. Sini titiknya. Mohon maaf, saya akan memperlihatkan telapak kaki. Ya, mohon maaf ya. Karena memang titiknya di situ. Jadi yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini saya contohkan. Ini kaki kiri ya. Kaki kiri Anda. Silakan Anda sambil melihat mempraktekkan langsung, itu lebih bagus. Jadi langsung masuk ilmunya, langsung dapat. Pertama, siapkan dulu alat bantu jika Anda mungkin belum biasa menggunakan tangan. Ya, mungkin yang masih pemula, mungkin kalau dengan tangan pengenaannya tidak terlalu maksimal. Ini contoh alat bantu. Kemudian sediakan sedikit air biasa saja. Ini untuk membasahi telapak kaki biar tidak lecet. Jadi begini, mohon maaf, ini telapak kaki, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ini kaki kiri. Nanti titiknya Anda bisa lihat di gambar juga ada ya. Jangan salah. Ini kaki kiri, jadi posisi titik untuk penyakit lambung itu ada di sini, di area ini. Ya, coba diperhatikan di area sini ya. Sekali lagi mohon maaf, saya ini memperlihatkan telapak kaki. Ini sebagai pembelajaran ya, bukan bermaksud tidak sopan. Ini adalah area lambung. Kenapa kiri? Karena katupnya itu lebih kepada ke kiri. Sebenarnya ke kanan juga, bagian lambung juga di sini, sama ya. Jadi kalau kaki kanan juga di sini. Ini kaki kanan, ini bagiannya. Lalu Anda menentukan yang sakit itu di mana? Nah, jadi caranya gini. Ya, coba diambil air dikit biar tidak lecet dan pengenaan dengan permukaan itu betul-betul mantap. Kalau tidak ada air biasanya licin, tidak kena dia. Ambil air dikit. Ya, kalau Anda menggunakan tangan, coba Anda pijat ini. Kalau seandainya tidak kuat seperti ini, Anda bisa seperti ini. Kalau betul-betul mah atau lambung Anda itu bermasalah, ini akan terasa sangat sakit sekali ya. Sangat sakit. Kalau orang yang sehat, tidak ada masalah di lambungnya, ini mau dipijat sekeras apapun tidak akan sakit. Tapi kalau ini memang bermasalah, ini akan sakit sekali. Apalagi kalau pakai alat ya. Kasih air dikit gitu. Nah, ini tekan. Kalau di sini nggak sakit, coba dicari-cari di area sini ya. Dicari, pasti ketemu nanti. Akan ketemu satu titik yang sangat sakit, yang sulit Anda tahan sakitnya. Nah, itu dia. Itu dia akar masalahnya, akar penyakitnya di situ. Itu titik saraf yang harus Anda terapi. Jadi itu yang dipijat. Yang dipijat itu yang sakitnya, bukan yang tidak sakitnya. Jadi dipijat seperti ini. Dicari area yang sakit. Ya. Selama kurang lebih 15 menit. Tapi harus betul-betul ditekan. Maksudnya memang harus merasakan sakit. Kalau Anda hanya memijat biasa saja, tapi tidak mau merasakan sakit, itu tidak akan bermanfaat. Karena ini fungsinya, dia akan membuka blokir pembuluh darah yang tersumbat. Jadi ada pembuluh darah yang tersumbat, karena di situ mungkin ada peradangan, ada infeksi. Kemudian blokirnya dibuka di sini. Karena Allah sudah memberikan titiknya, seluruh organ itu di telapak kaki sudah ada semuanya. Subhanallah. Sebenarnya sangat gampang kita mau mengobati penyakit itu kalau kita tahu caranya. Jadi tidak perlu pakai kimia. Itu efek sampingnya nanti lari ke ginjal. Nanti bisa dicek. Ini ada titik ginjal di sini. Nanti mengenai ginjal nanti di bahasan selanjutnya ya. Ginjal, lever, pankreas, termasuk jantung, sama kelenjar-kelenjar endokrin atau kelenjar hormonal yang ada tubuh manusia seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenalin, kelenjar termasuk pankreas ya yang menghasilkan insulin dan segala macamnya. Nah, ini di sini ya. Anda bisa lihat di gambar juga. Di gambar, di layar, itu ada titik lambung di sini. Jadi ini dipijat. Berapa lama? Lebih kurang 15 menit. Dan harus merasakan sakit. Makin lama, sakitnya akan makin berkurang. Hari pertama sangat sakit. Hari kedua, sakit juga tapi sudah mulai berkurang. Hari ketiga, keempat, kelima. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai tidak sakit lagi. Bisa jadi 1 minggu, 2 minggu. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan. Itu tergantung keparahannya, tergantung kondisi seseorang. Jadi mungkin tidak sama. Gitu ya. Sudah tahu ya ini titiknya. Silakan dicoba, dites sendiri. Nggak ada alat, coba tekan pakai jari.
kasih air, pijat. Kalau Anda merasakan sakit, itu dia penyakitnya. Jadi nggak usah repot-repot Anda bingung, stres, gimana cara ini nggak sembuh-sembuh. Anda bisa ngobatin sendiri. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan kombinasi pijat refleksi tambah ruqyah. Anda pijat di sini sambil di ruqyah. Itu efeknya luar biasa. Setannya, mungkin ada jin di dalam itu lompat-lompat keluar. Mungkin Anda akan mual, muntah. Insya Allah nanti dalam beberapa hari itu akan Anda merasakan sangat lega sekali. Begahnya, sendawanya akan hilang. Beransur-ansur penyakitnya akan sembuh. Tapi jangan berharap yang instan ya. Anda pijat sekali 5 menit langsung sehat, itu tidak ada cerita. Anda harus istiqomah. Ini sudah saya tunjukkan rahasianya, caranya. Ini, ya, bagian ini. Dipijat terus. Nanti juga ada ramuan herbalnya di video selanjutnya. Ini karena saya tidak mau terlalu panjang buat video, biar tidak terlalu membosankan. Cukup ini aja dulu, nanti silakan Anda subscribe, ya, tekan tanda loncengnya biar ada info baru Anda nggak ketinggalan. Begitu ya. Demikian pemirsa ya, untuk video kali ini kita membahas bagaimana cara mengobati asam lambung atau GERD. Jadi nggak sulit, nggak usah stres. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau Anda mau berikhtiar, baik dengan cara yang saya ajarkan tadi, Anda kombinasikan dengan ruqyah dan herbal. Saya akan kasih tahu nanti herbal untuk mengobati asam lambungnya. Ikuti terus channel ini. Nanti insya Allah akan ada banyak ilmu yang Anda dapatkan, yang Anda bisa praktekkan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Kalau Anda bagikan link ini kepada orang lain akan menjadi amal ibadah yang mengalir terus, karena ini termasuk ilmu yang bermanfaat kalau dibagikan. Tunggu video selanjutnya tentang cara mengobati semua penyakit yang ada di tubuh. Karena setiap penyakit kita yakin pasti ada obatnya. Karena Allah dan Nabi yang mengatakan itu. Tidak ada istilah penyakit yang tidak ada obat, kecuali kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.